Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah hasil kuesioner dari Google Form yang telah kita buat menjadi tabel yang berisi angka. Yang pertama, untuk membuka kuesioner dalam Google Form yang telah kita buat, saya akan menunjukkan dua cara. Yang pertama, jika ingin dibuka melalui Google Drive, kalau Google Drive-nya sudah dibuat pintasan, tinggal diklik di pintasan Google Drive-nya. Kalau belum, bisa diklik di pintasan aplikasi Google yang berupa icon titik 9 di dekat profil Google kita. Setelah diklik, muncul pintasan Google Drive, tinggal diklik. Setelah muncul Google Drive, silahkan dicari skala atau kuesioner yang kita telah buat, diklik di skalanya. Maka skalanya atau kuesionernya akan terlihat. Untuk cara kedua, bisa dibuka melalui pintasan aplikasi Google, lalu scroll untuk membuka pintasan Google Form, atau di sini klik icon yang tertulisnya formulir dan ikonnya berwarna ungu. Setelah terbuka, pilih kuesioner atau angket yang telah kita buat. Di sini saya membuat skala motivasi belajar. Setelah angketnya terbuka, di sini terlihat bahwa angket sudah dijawab oleh 102 peserta. Jadi pastikan kalau akan mendownload hasil, pastikan bahwa pada bagian jawaban sudah ada keterangan jumlah responden atau jumlah pengisi angket. Untuk mendownloadnya, bisa diklik di icon yang di kanan atas berwarna hijau. Karena saya sudah mendownload, maka ketika diklik akan langsung tampil pintasan ke spreadsheet di Google. Apabila belum di-download, maka ada pilihan seperti ini. Nah, di sini tinggal buat spreadsheet baru, diklik buat. Jadi tinggal klik buat. Nanti akan terbuat spreadsheet yang baru. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah spreadsheet online di Google. Untuk mendownloadnya agar bisa tersimpan di PC, bisa dilakukan dengan cara klik file. Di sini ada pilihan download, lalu pilih yang Microsoft Excel. Kemudian klik. Nah, di sini ada keterangan bahwa filenya sudah terdownload. Kalau sudah terdownload, bisa langsung dibuka filenya. Nah, ini adalah tampilan dari file Excel yang sudah kita download. Untuk apabila teman-teman atau kakak-kakak akan mengedit langsung di sini, boleh. Tapi kalau saya karena ingin menyimpan yang ini, backup yang ini, maka saya membuat satu sheet lagi. Dengan cara kursornya diarahkan ke sheet-nya, form respon 1, lalu klik kanan. Di sini ada pilih pindahkan atau salin. Nah, pilih dipindah ke akhir, lalu diklik ini untuk membuat salinan. Karena kalau tidak di checklist, maka hanya dipindahkan, tidak dibuat salinannya. Kalau sudah, klik OK. Nah, akan otomatis terbuat salinan yang sama persis dengan form respon yang satu. Untuk mempermudah, maka saya ganti namanya dengan
double klik di nama dari sheet-nya. Lalu diganti namanya, misalkan saya bilang tabulasi angka misalkan. Nah, klik enter. Untuk mempermudah, jikalau hal-hal yang kolom-kolom yang tidak diperlukan bisa disembunyikan dengan cara diklik kolomnya, lalu dipencet tombol CTRL yang ada di keyboard laptop atau komputernya, terus pilih lagi kolom-kolom yang akan disembunyikan. Jadi saya untuk kolom identitasnya saya sembunyikan, saya sisakan hanya di bagian nama dari responden. Lalu kalau sudah, klik kanan di bagian baris, lalu di sini ada pilihan sembunyikan. Ya, jadi setelah klik kanan, lalu diarahkan ke bawah, di situ ada pilihan sembunyikan. Nah, secara otomatis maka kolom-kolom yang kita sembunyikan tidak terlihat lagi. Nah, karena ini ukuran kolomnya besar, kita bisa kecilkan dulu dengan cara tadi blok atau pilih kolom-kolom yang mau kita kecilkan ukurannya supaya mempermudah. Setelah diblok, lalu pilih format di sini, pilih format, lalu pilih lebar kolom. Nah, di sini kan ukurannya 18,27, kita bisa kecilkan jadi misalkan ukurannya 3. Lalu klik OK. Nah, hal tersebut akan mempermudah. Untuk mempermudah juga, kita bisa menambahkan baris dengan cara di blok yang baris paling atas, lalu pilih sisipkan. Jadi sisipkan baris. Nah, ini untuk mempermudah saya akan membuat nomor butir item soal saya. Bisa ketik saja 3 nomor, lalu di blok, kemudian diseret sampai butir yang terakhir. Nah, di situ menunjukkan saya membuat 36 butir item. Sekarang untuk mempermudah juga, kakak-kakak bisa buka bisa untuk membuka blueprint kisi-kisi kuesioner yang sudah kakak buat, lalu dilihat soal berapa saja yang FAFO dan soal mana saja yang unFAFO. Nah, di sini saya soal FAFO-nya adalah nomor 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33. Nah, berdasarkan itu, untuk mempermudah, kita bedakan item yang FAFO dengan item yang tidak FAFO atau unFAFO. Dengan cara kayak tadi, kita dipencet CTRL yang ada di keyboard, lalu dipilih dan tidak dilepas ya. Lalu dipilih nomor-nomor yang item FAFO. Kita bedakan warnanya karena nanti untuk penggantian juga beda. Contohnya gini, kalau di FAFO kan selalu itu poinnya adalah 4, sedangkan di unFAFO selalu poinnya adalah 1. Nah, untuk mempermudah, saya ganti warnanya dengan warna biru untuk bagian FAFO. Setelah udah diubah warna, di sini yang paling ujung ada pilih dan diklik ganti. Nah, di sini diketikkan misalkan katanya selalu diganti dengan angka 4. Lalu pilih ganti semua. Nah, secara otomatis akan terganti kata-kata yang selalu menjadi angka 4. Lalu ganti lagi kata sering diganti menjadi angka 3. Nah, lalu sudah terganti. Lalu ada kata kadang-kadang. Diketik kata kadang-kadang diganti dengan angka 2.
terakhir ada kata tidak pernah diganti menjadi angka 1. Nah, oke, bisa terlihat bahwa untuk butir-butir yang pavo sudah berubah menjadi angka. Nah, sekarang untuk yang butir unpavo-nya dilakukan hal yang sama, ditandain atau diblok butir-butir yang unpavo. Kemudian seperti tadi, pilih, terus klik ganti, tidak pernah menjadi angka 4. Lalu kadang-kadang menjadi angka 3. Lalu sering menjadi angka 2. Dan selalu menjadi angka 1. Nah, ini sudah diganti semuanya. Saya perkecil dahulu. Nah, ini semuanya sudah terganti. Sebagai tambahan, jika kakak-kakak ingin menjumlahkan, bisa menggunakan rumus. Misalkan kakak tulis di baris yang terakhir, kalau ingin dijumlahkan, klik jumlah. Ini karena dua baris bisa digabungkan dengan memilih yang ini. Bisa diratakan jadi tengah. Lalu untuk menjumlahkan bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Ya, buka kurung. Nah, pilih sel yang akan dijumlahkan. Diklik 1, nanti digeser atau ditarik sampai sel terakhir. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Kakak-kakak cukup menuliskan rumus di baris yang pertama. Baris selanjutnya tinggal kursornya diarahkan atau digeser sampai membentuk tanda panah hitam, lalu ditarik ke bawah sampai baris yang terakhir. Nah, ini akan otomatis terjumlah semua. Demikian juga bisa kakak-kakak lakukan untuk menghitung total perolehan dari masing-masing butir item. Contohnya di sini, misalkan mau dihitung totalnya, rumusnya sama seperti tadi, sama dengan sum, buka kurung, dari butir item yang paling atas sampai bisa pakai titik 2 sampai butir item yang paling bawah, sel yang paling bawah, diklik di sini, lalu tutup kurung, enter. Tanda pagar ini dikarenakan angkanya lebarnya kurang lebar, jadi tanda pagar. Kalau digeserkan akan terlihat gitu. Nah, sama seperti tadi, tinggal digeser kalau mau menghitung total semuanya gitu. Oke, mungkin bisa diperbesar. Oke, seperti itu. Semoga membantu kakak-kakak semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.